Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuliana Liliati Wayani, kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Matematika, MPM 23104044. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang vektor. Oke, baik, anak-anak, sebelumnya kita tahu dulu definisi dari vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Dalam fisika, ada dua jenis besaran. Yang pertama itu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Sedangkan besaran skalar itu besaran yang memiliki nilai saja. Oke, untuk lebih memahami materi tentang vektor, Ibu buat sebuah ilustrasi ya. Jadi, ada sebuah benda. Benda tersebut didorong oleh seseorang dari sebelah kiri. Anggap saja ini orangnya, Ibu gambar. Bernilai, kita beri F1 sama dengan 100 Newton. Dan begitupun sebaliknya, seseorang mendorong benda tersebut dari sebelah kanan. Oke. Dengan nilai F2 sama dengan 140 Newton. Jadi, gaya ini bergerak dari sebelah kiri tadi, didorong ke sebelah kanan dengan nilai 100 Newton. Begitupun seseorang tadi mendorong benda tersebut dari sebelah kanan ke sebelah kiri dengan nilai 140 Newton. Jadi, nah, tentukan kemana arah gerakan benda tersebut dan berapa besarnya. Tadi teman-teman tentu tahu secara logika, karena F2 ini lebih besar dari F1. Tentu arah gerak dari benda ini ke sebelah kiri. Misalnya, dalam fisika dan kita tinggal kurangi aja. Oke, untuk F2, karena nilai F2 lebih besar daripada F1, berarti F2 kurang F1. 140 kurang 100 Newton. Nah, begini kalau dalam fisikanya. Sedangkan secara matematis, karena gaya ini bekerja pada benda yang sama, jadi untuk resultan atau beri simbol itu resultannya tadi R, maka vektor gayanya teman-teman kita jumlahin. Nah, dalam matematis kita jumlahin vektor gayanya, sedang F2 tambah F1 sama dengan F1-nya 100, F1 tambah F2. Nah, nilai F1-nya tadi 100 Newton tambah F2-nya minus 140 Newton. Nah, karena secara matematisnya kita beri nilai kasih tanda minus itu ini bisa. Tapi di matematika, karena gaya ini bekerja pada benda yang sama, jadi untuk resultan atau R-nya, R vektor gayanya teman-teman, kita jumlahin, itu F1 tambah F2. Jadi nilai F1 sama dengan 100 Newton. Kenapa 100 Newton? Karena didorong dari sebelah kiri ke sebelah kanan, maka nilainya 100 Newton. Dan F2-nya sama dengan minus 140 Newton.
Karena benda tersebut didorong dari sebelah kanan ke sebelah kiri, maka nilainya atau berlawanan dengan sumbu Y, maka nilainya negatif. Itu negatif 140. Dan dengan F1 salah yang bisa. Ini tanda 140 aja. Lanjut bisa. Mati kan? Oh iya. Iya mah, crop katanya. Berarti F1 dikurangi F2. Boleh kita ambil. Mengapa nilainya 140 Newton? Karena F2 bekerja pada benda yang sama dengan F1, tetapi arahnya berlawanan. Sehingga F1 kita masukkan nilainya F1 dan F2 atau F1 tambah F2 sebenarnya. F1 nya 100 Newton ditambah minus 140 Newton. Jadi hasilnya minus 40 Newton. Atau dapat kita simpulkan bahwa benda ini akan bergerak 40 Newton. 40 Newton ke sebelah kiri. Karena ilustrasi tentang besaran vektor di matematika atau di fisika ini sama, kurang lebih seperti ini di dalam, maka sudah ya teman-teman, ini hasilnya minus 40 Newton. Ini kita akan membahas vektor 0. Vektor 0 itu adalah vektor yang panjangnya 0. Jadi dia tidak punya panjang, dan secara matematis didefinisikan sebagai 0 tambah V. 0 tambah V secara matematis nol tambah V sama dengan V tambah 0. V tambah 0 sama dengan 0. Jadi pada vektor 0 berlaku sifat komutatif. Kemudian kita juga akan mengulang sedikit mengenai materi tentang satuan. Jadi vektor satuan adalah vektor yang memiliki vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, secara matematis untuk besar dari vektor satuan itu adalah 1. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Misalnya, ada sebuah vektor dari titik A ke titik B yang arahnya ke atas. Untuk besar vektor
untuk besar satuan ini adalah 1. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah vektor. Kita gambar sebuah vektor, itu kita beri titik A ke B dengan kita namakan vektor ini adalah vektor A. Untuk vektor satuan dari vektor A ditulis untuk menentukan panjang satuan dari vektor A itu eksponen bisa mati. Apa bacanya bisa? Vektor E sama dengan vektor A bagi panjang vektor A. Selanjutnya kita akan membahaskan bagaimana cara menggambarkan vektor. Jadi vektor itu digambarkan dengan anak panah yang terdiri atas pangkal ujung dan panjang. Jadi ini dinamakan pangkal vektor. Jadi pangkal vektor itu menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Nah, ini dinamakan pangkal vektor. Pangkal vektor. Sedangkan ini dinamakan panjang vektor. Panjang vektor dan ini dinamakan titik ujung vektor. Misalkan kita memiliki dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, ini titik A, misalkan ini kita buat sebuah vektor yaitu titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B. Sebuah vektor yang pangkalnya di titik A dan ujungnya di titik B. Sehingga kita notasikan bisa dari vektor AB. Vektor di dalam ini berangkat dari A menuju ke B. Dengan kata lain, kita dapat tulis vektor ini adalah vektor AB. Kita masuk ke materi tentang operasi pada vektor. Yang pertama itu penjumlahan vektor. Itu operasi pada vektor. Operasi pada. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang operasi pada vektor. Operasi pada vektor. Yang pertama itu penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Operasi pada penjumlahan vektor. Misalnya vektor A tambah vektor B sama dengan X1 tambah Y1
X2 tambah Y2. Vektor A nilainya 3,2 dan vektor B nilainya 1,5. Maka kita masukkan nilai vektor A dan vektor B nya, kita jumlahkan. Maka vektor A tambah vektor B sama dengan vektor A nya tadi nilainya untuk X1 nya yaitu 3 dan vektor B nya nilai Y1 nya yaitu 1. Maka X1 tambah Y1 sama dengan 3 tambah 1 dan X2 nya yaitu 2, Y2 nya sama dengan 5. Jadi 3 tambah 1 dan 2 tambah 5. Maka 3 tambah 1 sama dengan 4, 2 tambah 5 sama dengan 7. Maka nilainya yaitu vektor A tambah vektor B hasilnya 4,7. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan vektor. Yang kedua yaitu pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Nah, kita beri vektor U kurang vektor V sama dengan kurang lebih cara penyelesaiannya sama, yaitu X1 kurang X2 tambah X1 kurang Y1 tambah X2 kurang Y2 hingga nilai vektor U sama dengan 4,3 dan vektor V sama dengan 2,1, sehingga vektor U kurang vektor V sama dengan 4 kurang 2, 3 kurang 1. 4 kurang 2 sama dengan 2, 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi nilainya vektor U kurang vektor V hasilnya 2,2. Selanjutnya kita masuk ke perkalian skalar dengan vektor. Selanjutnya kita masuk ke perkalian vektor, yaitu perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada dua, yaitu yang pertama itu perkalian titik atau dot product, dan yang kedua itu perkalian silang atau cross product. Yang pertama itu perkalian titik. Perkalian titik adalah perkalian dua vektor
yang akan menghasilkan besaran skalar. Tadi teman-teman definisi dari perkalian titik yaitu perkalian dua buah vektor yang akan menghasilkan besaran skalar. Misalkan ada dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Gambar vektor A dan yang memiliki titik pangkal di titik O dan memiliki sudut sebesar alfa. Dan ini namanya vektor B. Jadi vektor A kali vektor B sama dengan, untuk menentukan perkalian titiknya, kita kalikan vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa. Jadi panjang vektor A sama dengan nilai atau besar dari vektor A sedangkan panjang vektor B sama dengan nilai atau besar dari vektor B. Ya, kurang lebih untuk menentukan suatu perkalian titik yaitu dengan menggunakan contohnya tadi saya punya itu vektor A kali vektor B dan ini keterangannya. Selanjutnya yaitu vektor satuan. Vektor satuan ada vektor X, Y, dan Z. Jadi koordinat kartesius 3 dimensi ini memiliki vektor satuan, yaitu vektor yang mempunyai arah pada sumbu X, yaitu kita beri vektor satuan itu I, J, K. Vektor satuan I yaitu vektor yang mempunyai arah pada sumbu X. Itu vektor satuan J juga, vektor yang mempunyai arah pada sumbu Y, dan begitu pun pada sumbu Z. Vektor satuannya itu vektor K. Apabila ada dua vektor satuan yang kita dotkan atau kita kalikan, misalnya
Misalnya vektor I kali vektor J, vektor I kali vektor J, maka hasilnya 1. Vektor J kali vektor J, vektor I kali vektor I hasilnya vektor 1. Vektor J kali vektor J hasilnya 1. Dan vektor K kali vektor K hasilnya 1. Tapi beda jika ada dua vektor. Jika ada dua vektor, misalnya ada dua vektor satuan yang berlawanan dari didotkan atau dikalikan, maka hasilnya 0. Misalnya kita kalikan vektor I dikali dengan vektor J, maka hasilnya 0. Oke, vektor I jika dikalikan berlawanan, yaitu vektor I kali vektor J, maka hasilnya sama dengan 0. Sama dengan 0. Dan vektor itu juga vektor I kali vektor K hasilnya 0. Vektor K kali vektor I hasilnya 0. Contoh. Jadi contohnya teman-teman. Contoh vektor A sama dengan I satuan tambah 2J satuan atau 2J I topik tambah 2J topik tambah 3K topik. Ini dinamakan topik. Dan vektor B sama dengan 3I topik tambah 2J topik tambah K topik. Maka vektor A didotkan dengan vektor B sama dengan 3 titik. Oke. Kita selesaikan secara bersama-sama sehingga vektor A kali vektor B sama dengan nilai vektor A, kita masukkan tadi nilai vektor A nya sama dengan ini, vektor A nya I topik tambah 2J tambah 3K kali vektor B nya, yaitu yang ini, 3I tambah 2J tambah K sama dengan kita kalikan dengan nilai yang sama, yaitu 3I kali I topik kali 3I topik, yaitu I kali 3I hasilnya 3I tambah 2J kali 2J hasilnya 4J tambah 3K dikali dengan 3 hasilnya 3K, sehingga 3I tambah 4K tambah 3K sama dengan 10. Sama dengan 10. Jadi, ada dua vektor didotkan, maka akan menghasilkan besaran skalar. Jadi, ini dua vektor tadi, contoh dua vektor itu vektor A dan vektor B dikalikan, maka hasilnya yaitu 10.
kedua yaitu perkalian silang. Perkalian silang. Adalah definisi dari perkalian silang itu perkalian dua vektor yang menghasilkan besaran vektor. Oke, definisi dari perkalian silang itu yaitu perkalian dua vektor yang menghasilkan besaran vektor. Oke, biar lebih jelasnya saya gambar bentuk vektor A dan vektor B. Vektor A lebih gambarnya dengan perkalian titik ya tadi sama. Itu ini vektor dinamakan vektor A dan ini dinamakan vektor B. Nah, ini dinamakan diberi nilai alfa. Ngajakin sampai 3. Saya buat sebuah gambarnya, itu vektor A, gambar vektor A. Ini vektor A dan ini namanya vektor B. Jadi untuk perkalian silangnya, vektor A dikali dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B sin alfa. Nah, panjang vektor A sama dengan besar atau nilai dari vektor A. Dan panjang vektor B sama dengan besar atau nilai dari vektor B. Dan vektor satuannya misalkan vektor satuan I, J, dan K. Vektor satuan ini berputar searah dengan jarum jam. Maka jika berputar searah dengan jarum jam, maka nilainya positif. Oke, saya buat ilustrasinya. Vektor I, nah, karena berputar searah jarum jam, maka putarannya dari kiri ke kanan. J, J,
biar lebih jelasnya, saya buat sebuah ilustrasinya. Ilustrasi dari vektor satuan I, J, K. Karena arahnya harus searah dengan jarum jam, maka I satuan diputar searah dengan jarum jam, itu J K kembali ke I. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kalau vektor diputar searah dengan jarum jam, maka nilainya positif. Oke, saya tulis di sini. Nilainya positif. Misalnya vektor I kali vektor satuan I kali vektor J, maka hasilnya vektor satuan K. Misalnya vektor satuan I kali vektor satuan J, hasilnya vektor satuan K. Vektor satuan J kali vektor satuan K, hasilnya vektor satuan I. Kita buktikan ya. Vektor satuan J dikalikan dengan vektor satuan K, maka hasilnya vektor satuan I. Dan yang ketiga yaitu vektor satuan K dikali dengan vektor satuan I, maka hasilnya vektor satuan J. Oke, vektor satuan K dikali dengan vektor satuan I, hasilnya yaitu vektor satuan J. Oke, sudah terbukti. Maka biar lebih jelasnya, saya buat sebuah ilustrasinya. Ilustrasi dari vektor satuan I, J, K. Karena arahnya harus searah dengan jarum jam, maka I satuan diputar searah dengan jarum jam, itu J K kembali ke I. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kalau vektor diputar searah dengan jarum jam, maka nilainya positif. Oke, saya tulis di sini. Nilainya positif. Misalnya vektor I kali vektor satuan I kali vektor J, maka hasilnya vektor satuan K. Misalnya vektor satuan I kali vektor satuan J, hasilnya vektor satuan K. Vektor satuan J kali vektor satuan K, hasilnya vektor satuan I. Kita buktikan ya. Vektor satuan J dikalikan dengan vektor satuan K, maka hasilnya vektor satuan I. Dan yang ketiga yaitu vektor satuan K dikali dengan vektor satuan I, maka hasilnya vektor satuan J. Oke, vektor satuan K dikali dengan vektor satuan I, hasilnya yaitu vektor satuan J. Oke, sudah terbukti. Maka selanjutnya, kalau vektor diputar berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Saya buat contoh vektor satuan I. Vektor satuan I J K. Jika vektor satuan I J K ini
berputar berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Oke, saya buat sebuah ilustrasi gambarnya. Vektor satuan I berputar berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya I ke J, J ke K. Jadi, karena berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Oke, untuk membuktikannya, yaitu vektor satuan I dikalikan dengan vektor satuan K, maka hasilnya, karena berlawanan arah jarum jam tadi nilainya negatif, maka nilainya negatif J. Dan yang kedua itu vektor satuan K kali vektor satuan J, maka hasilnya negatif I. Yang ketiga, jika vektor satuan J kali vektor satuan I, maka nilainya negatif K. Apabila vektor satuan yang sejenis di-crosskan, maka hasilnya 0. Seperti ilustrasi yang pertama tadi, kalau vektornya berputar searah jarum jam, maka hasilnya positif. Sedangkan yang kedua tadi, jika berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya nilainya negatif. Oke, sudah terbukti. Selanjutnya kita ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Perkalian sini. Contoh soal. Vektor P nilainya I tambah 2J tambah 3K, dan vektor Q nilainya tiga J tambah 3I tambah 2J tambah K. Maka tentukan perkalian silang dari vektor P kali vektor Q sama dengan penyelesaian vektor P kali vektor Q. Kita masukkan nilainya. Nilai dari vektor P tadi I satuan tambah 2J satuan tambah 3K satuan dikali dengan vektor Q. Vektor Q nilainya 3I tambah 2J tambah K. Maka selanjutnya kita hapus dulu ini untuk penyelesaian selanjutnya. Kemudian
Selanjutnya tulisannya vektor P kali vektor I tadi kedua ini, yaitu vektor P yang tadi I tambah 2J tambah 3K kali vektor I-nya 3I tambah 2J tambah K. Jadi I kali 3I hasilnya 3 tambah 2J kali 2J hasilnya 4J tambah 3K kali 3K kali K hasilnya 3K. Sehingga 3 tambah 4 tambah 3 hasilnya 10. Sehingga vektor P kali vektor I hasilnya 10. Oke, kurang lebih seperti itu. Hasilnya 10. Anak-anak, sekian materi dari Ibu. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan kali berikutnya. Anak-anak, sekian materi dari Ibu. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan kali berikutnya.